Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to Ruang Simak. Dengar maknanya, kuasai bahasanya. Bersama saya Mita Puspitasari. Jadi teman-teman, pada kali ini kita akan membahas materi tentang belajar dengan menyimak. Selamat belajar dan semoga menyenangkan. Menyimak merupakan proses mendengarkan sekaligus memahami dengan penuh makna dalam artian seseorang dapat memberikan respon yang baik atau mengapresiasikan serta menghubungkan atas isi yang disimak. Ciri-ciri menyimak sebagai berikut, yaitu yang pertama sikap fisik dan mental, yang kedua konsentrasi, yang ketiga bermotivasi, yang keempat objek, yang kelima menyimak secara utuh, yang keenam selektif, yang ketujuh tidak mudah terganggu, yang kedelapan cepat menyesuaikan diri dan kenal arah pembicaraan, yang kesembilan tidak emosional, yang kesepuluh kontak dengan pembicara, yang ke-11 merangkum, yang ke-12 menilai, yang ke-13 mendengarkan tanggapan. Adapun sub pokok bahasan yang akan dibahas pada kali ini yang pertama yaitu langkah-langkah menyimak, teknik mencatat tingkat tinggi, mengupayakan keajaiban memori, dan yang terakhir yaitu strategi menyimak. Pada langkah-langkah menyimak, dalam menyimak ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, berikut akan saya paparkan. Yang pertama yaitu abaikan pengalihan perhatian. Fokuskan perhatian, jangan terfokus pada diri sendiri. Belajarlah berempati, jadilah pendengar yang baik. Berikut penjelasan dari 5 langkah-langkah menyimak. Yang pertama tadi yaitu abaikan pengalihan perhatian. Pada saat seseorang akan melakukan atau memulai pembicaraan, berusahalah memfokuskan perhatian kepadanya dan mengabaikan hal-hal yang akan membuat kefokusan kalian itu teralihkan. Yang kedua, fokuskan perhatian. Saat orang lain berbicara, berfokuslah pada kata-kata yang ia ucapkan dan jangan sibuk memikirkan apa yang ingin Anda katakan untuk menanggapinya nanti. Yang ketiga, jangan terfokus pada diri sendiri. Karena banyak orang yang kesulitan berkonsentrasi selama percakapan itu berlangsung karena ia merasa khawatir dengan pendapat lawan bicara tentang penampilannya saat itu. Yang keempat, belajarlah berempati. Agar mampu menyimak dengan baik, belajarlah untuk menempatkan diri pada posisi lawan bicara. Jika orang lain bercerita, maka sesuaikan posisi diri sesuai keadaan yang ada. Perhatikan mimik wajah dan ekspresi lawan bicara kita. Apabila senang, maka ikutlah tersenyum. Apabila sedih, maka sesuaikan juga ekspresi kita pada saat itu. Yang kelima, jadilah pendengar yang baik. Mungkin Anda sendiri sudah tahu apa perbedaan antara mendengar dan menyimak. Sudah banyak diketahui bahwa mendengar adalah salah satu kemampuan dalam mengenali bunyi, sedangkan menyimak adalah kemampuan menginterpretasikan bunyi tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu teknik mencatat tingkat tinggi. Teknik mencatat tingkat tinggi merupakan catatan yang efektif membantu mengingatkan apa yang tersimpan dalam memori dengan catatan poin-poin kunci. Dalam teknik mencatat tingkat tinggi ini ada 2 teknik yang harus kita ketahui sebagai berikut. Yang pertama yaitu kiat-kiat membuat peta pikiran. Yang kedua, tips dan trik supaya peta pikiran mudah diingat. Baik, kita akan membahas kiat-kiat membuat peta pikiran. Dalam membuat kiat-kiat peta pikiran, ada beberapa yang harus kita ketahui atau yang harus kita perhatikan, antara lain yang pertama yaitu tulis gagasan utama di tengah-tengah kertas dan lingkupilah dengan lingkaran, persegi, atau bentuk yang kalian sukai. Yang kedua, tambahkan sesuai cabang yang keluar dari pusatnya. Yang ketiga, tulislah kata kunci atau frase pada tiap-tiap cabang yang dikembangkan. Dan yang terakhir, tambahkan simbol-simbol dan ilustrasi untuk mendapatkan ingatan yang lebih baik lagi. Untuk tips dan trik supaya peta pikiran mudah diingat. Di sini ada beberapa tips dan trik, yaitu yang pertama, tulislah dengan tulisan yang rapi. Yang kedua, gunakan simbol-simbol yang penting, misalnya tanda seru,
dan lain-lainnya. Gunakan juga warna semenarik mungkin. Gunakan underline, bold, italic, huruf kapital untuk kata-kata yang penting. Gunakan bentuk-bentuk acak dalam setiap cabang. Gambarlah hal-hal yang bisa membuatmu mudah untuk mengingatnya. Ada juga manfaat dari peta pikiran. Yang pertama itu fleksibel, memusatkan perhatian, meningkatkan pemahaman, mudah dipahami, dan yang terakhir menyenangkan dan meningkatkan kreativitas Anda dalam mengingat. Dalam teknik mencatat tinggi ada juga namanya teknik pencatatan tulis susun. Teknik pencatatan tulis susun adalah cara yang digunakan untuk merupakan atau menerapkan pikiran secara sadar ataupun bawah sadar terhadap materi yang sama dengan cara sadar. Yang ditulis merupakan poin-poin yang dianggap penting saja. Cara membuat catatan tulis susun. Yang harus kita ketahui, bisa dipahami dengan secari kertas atau bisa dimulai dengan secari kertas. Misalnya di sisi kiri menuliskan poin penting yang dikatakan oleh sang pembicara, lalu di sisi kanan mencatat pemikiran, perasaan, reaksi, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, menambahkan grafik, simbol-simbol, beserta gambar yang kita perlukan. Manfaat catatan tulis susun itu sendiri, yang pertama merupakan impian yang konstruktif, merekam penilaian-penilaian Anda, mudah diingat, membantu untuk meningkatkan konsentrasi diri Anda sendiri. Materi yang ketiga yaitu mengupayakan keajaiban memori. Adapun ciri-ciri dari kualitas informasi yang baik untuk mengupayakan keajaiban memori antara lain, yaitu asosiasi indera, konteks emosional, kualitas yang menonjol atau berbeda, asosiasi yang intens, kebutuhan untuk bertahan hidup, hal-hal memiliki keutamaan pribadi, hal-hal yang diulang-ulang, hal-hal yang pertama dan terakhir dalam suatu sesi. Kunci mendapatkan daya ingat istimewa, yaitu tergantung bagaimana cara kita mengasosialkan berbagai hal yang tersimpan dalam memori kita. Latihan untuk mudah menghafal. Petunjuk-petunjuk teknik menghubungkan untuk membuat asosiasi. Petunjuk-petunjuk tersebut ialah gunakan warna dan deskripsi indera, lakukanlah pekerjaan tersebut, beri tekanan yang bersifat vulgar, libatkanlah emosi, bersikaplah berani. Dalam mengupayakan keajaiban memori, ada juga beberapa kiat jitu, di antaranya ingat untuk mengingat, berlatih untuk menggunakan memori Anda, buatlah asosiasi Anda spesifik dan jelas. Ingatlah yang lain lagi, buatlah peta pikiran, lengkapilah dengan arti, ulangilah materi ini dengan sangat penting, ambil jeda, jagalah kesehatan Anda. Untuk materi yang terakhir atau materi yang keempat yaitu strategi dalam menyimak. Definisi menyimak itu sendiri merupakan kegiatan menerima gagasan atau pesan orang lain yang terkandung dalam bunyi bahasa melalui indera pendengar yang sehat, mengelolanya dengan pikiran secara bersungguh-sungguh dan memahami makna pesan itu seperti yang diinginkan. Ada beberapa faktor dalam menyimak yang harus kita ketahui. Pertama itu dipengaruhi oleh fisik, yang kedua faktor pengalaman, yang ketiga faktor sikap, yang keempat faktor motivasi, yang kelima faktor jenis kelamin, yang keenam faktor lingkungan, dan yang ketujuh itu faktor peranan dalam masyarakat. Cara kita meningkatkan keterampilan menyimak. Ada beberapa cara untuk meningkatkan keterampilan menyimak. Bersikaplah positif, bertindaklah responsif, cegah gangguan, simaklah dan ungkap maksudnya. Carilah tanda-tanda yang akan datang, carilah rangkuman, nilailah bahan-bahan penunjang, carilah petunjuk-petunjuk non-verbal. Pedoman dasar mengirim umpan balik dalam menyimak di strategi menyimak. Yang pertama yaitu kirim umpan balik sesuai dengan pesan.
Pastikan umpan balik dirasakan oleh sang pembicara. Pastikan umpan balik dalam arti yang jelas. Kirim umpan balik dengan tepat, jangan melebihi batas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.